Nah, sekarang ini di 107 masih belum aktif. Jadi kemungkinan error di bagian Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dermawan Motor Perpongan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Honda CR-V ya teman-teman. Ini yang new. Ini untuk keluhannya katanya pemiliknya hampir panasnya naik. Ini kita mau coba dulu cek untuk keluhannya seperti apa. Ini kita coba periksa dulu teman-teman. Nah ini kita mau coba periksa dulu. Ini untuk unitnya Matic. Kita coba dulu cek ya. Ini barusan sampai ya teman-teman mobilnya. Ini saat kita on kontak itu untuk jarum hampir panasnya langsung naik ya ke atas seperti itu. Kita coba dulu periksa untuk penyebabnya apa, untuk ampere panasnya atau indikatornya itu naik seperti ini. Kita coba analisa dulu teman-teman. Oke, jadi untuk penyebabnya apa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita lanjut dulu untuk pemeriksaan Honda CR-V yang ampere panasnya naik. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini untuk kondisi mesin dan juga wiring dan kabel-kabelnya ya teman-teman. Kita mau cek dulu untuk bagian oli dan juga air radiator, karena ini mobilnya baru sampai, kita nggak bisa buka dulu karena masih panas. Kita tunggu dulu untuk beberapa saat, setelah itu baru kita coba tes dan melakukan pengecekan dulu di oli mesin dan juga di bagian radiatornya. Ini kita coba cek dulu di oli mesinnya. Ini pada saat kita cek oli mesin cukup ya teman-teman, ini masih ada olinya, kondisinya juga levelnya sesuai pas. Lalu kita coba cek di bagian air radiator ya teman-teman. Di sini kita buka air radiatornya. Nah pada saat kita cek air radiatornya teman-teman, itu air radiatornya kosong. Air radiatornya kosong. Nah ini kita cek air radiatornya kosong ya teman-teman, itu tidak ada airnya sama sekali ya, kering ya situ. Nah untuk penyebab air kering ini biasanya ada kebocoran, kita belum tahu bocornya kemana. Bisa juga ke ruang bakar atau ke bagian piston, bisa juga masuk ke dalam ruang oli. Untuk mencari bocornya di mana, ini kita mau cari tahu dulu. Kita coba isi dulu air radiatornya. Kita mau lanjut dulu untuk pemeriksaan kebocorannya. Oke, kita coba isi air radiator dulu ya. Nah ini kita isi radiatornya ya teman-teman. Ini kita gunakan air mineral dulu, air biasa ya, karena untuk kalau kita isi coolant percuma akan terbuang. Nah kita isi dari tadi teman-teman, nggak penuh-penuh nih, jadi kemungkinan kebocoran itu sudah terlalu deras ya. Ini kita coba isi dulu teman-teman. Nah setelah kita isi akhirnya penuh juga ya teman-teman, nih sampai ada mengeluarkan buih juga di sini. Ini kita cek dulu kebocorannya di mana ya. Pada saat seperti ini kebocorannya di bagian mana, kita cek di bagian kolong apakah ada netes air ya. Nah di situ terdapat tetesan air ya teman-teman, di bagian samping. Nah itu begitu kita isi air radiator dia langsung turun, airnya netes. Ini kita coba cek di bagian sini karena dia bocornya di bagian sini ya, di sebagian sebelah kiri ya. Itu ada air ya teman-teman, situ ada air. Kita telusuri terus apakah di bagian selang besar atau di bagian yang lainnya. Kita coba langsung satu persatu. Di situ kita lihat teman-teman ada kebocoran ya di bagian sini. Nah terdapat bocor oli, bocor air radiator di selang ya teman-teman. Di selang kecil sini belakang ini yang menuju selang ini yang menuju ke bagian
throttle body ya teman-teman. Ini yang untuk mengatur RPM selang yang menuju ke throttle body, yang mengatur untuk pada saat mesin dingin itu nanti kalau misalnya mesin sudah panas, airnya akan mengalir ke situ dan akan membuat RPM menjadi turun, dan itu yang masuk ke SCP ya untuk pengaturan RPM. Jadi itu kita mau ganti dulu selangnya, nanti setelah itu kita coba panaskan lagi, dan nanti setelah itu kita cari untuk penyebab AC-nya tidak dingin kenapa. Jadi AC tidak dingin itu bisa juga dikarenakan karena suhu mesin yang meningkat atau naik seperti itu tidak bisa juga membuat AC tidak dingin karena ECU membaca tidak boleh dikasih beban AC. Nah itu juga bisa berpengaruh, tapi kita cari dulu satu persatu untuk penyebab air radiator ini berkurang dan ampere panasnya naik dulu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah nih teman-teman, untuk selang radiator yang kecil itu sudah kita lepas. Ini selang yang menuju ke ICP untuk Honda CR-V ya. Ini CR-V yang Gen 4, tapi mesinnya masih sama seperti yang Gen 3. Ini untuk selangnya itu di bagian sini ya teman-teman, yang bocor itu Honda itu selalu di bagian sini. Jadi untuk yang memiliki mobil Honda diperiksa untuk bagian selang-selang yang seperti ini sangat rawan sekali. Apabila terjadi bocor itu otomatis air radiator dan juga air yang dalam pendingin di mesin itu akan habis keluar karena terjadi bocor seperti ini. Dia bocornya itu retak seperti ini teman-teman. Ini ya, retak seperti ini. Ini usia ya, usia. Nah ini bolong. Nah, ini yang menyebabkan air radiator terus keluar dan membuat habis di bagian dalam ruang pendinginnya. Kita mau ganti dulu selangnya, setelah itu kita isi radiator, baru kita tes lagi untuk mesinnya, kita hidupkan, kita panaskan. Mudah-mudahan untuk penyebab ampere panasnya ini hanya bermasalah di bagian selang ini saja, jadi tidak ada hal yang lain. Kemarin pada saat datang kita cek kipas secara langsung, itu yang hidup hanya kipas bagian AC dan yang di bagian radiator tidak hidup, tapi kemarin setelah kita kasih getaran sedikit dia sudah mau hidup. Jadi nanti kita sarankan juga untuk pemiliknya agar menyervis di bagian air kipas radiatornya ya teman-teman. Jadi mungkin terjadi kotor di bagian situ. Ini kita lanjut dulu teman-teman, kita ganti selangnya. Nah ini kita coba mau tes hidupkan teman-teman untuk Honda CR-V. Nah kita coba starter. Pada saat kita on kontak untuk jarum panasnya itu masih di posisi bawah ya, kita panasin sampai seberapa, nanti kita cek menggunakan scanner juga untuk suhu temperaturnya di angka berapa ya. Coba panas dulu untuk mesinnya, kita coba starter ya. Mesinnya sudah hidup, kita tunggu, kita biarkan dan kita panasin dulu sambil kita pantau untuk kebocoran airnya masih ada atau tidak ya teman-teman. Ya kita lanjut dulu. Nah ya teman-teman, untuk jarum ampere panasnya menunjukkan di tengah ya, sudah kita panasin dari tadi. Ini kita pantau suhunya itu untuk engine coolant temperaturnya saat ini di 95 derajat. Ini terus kita pantau sampai nanti dia kipas aktif sampai di angka berapa ya, kita coba pantau terus sambil pengecekan kebocoran air, apakah ada lagi kebocoran atau tidak. Kita coba periksa dulu, nanti kita cek lagi. Di sini jarumnya di angka tengah, di tengah ya. Kemarin sekitar pada saat kemarin itu mobilnya ampere panasnya itu menunjukkan ke angka H, ke huruf H itu paling atas. Nah sekarang ini posisi di tengah. Nah tadi sudah sempat hidup juga untuk kipasnya kedua-duanya. Ini kita cek dulu sampai temperatur berapa, nanti kipasnya baru aktif ya. Ini harus kita pantau karena untuk ampere panas ini sangat fatal apabila terjadi overheat seperti itu ya. Jadi bisa merusak di bagian cylinder head, packingnya nanti bisa jebol, dan yang terutama kali di bagian radiator. Nah sekarang ini angkanya menunjukkan 100 derajat Celcius. Ini kipasnya belum aktif ya teman-teman. Ini kita coba cek ya. Ini kemungkinan ini sudah 100 ya, 100 derajat Celcius.
Tapi untuk suhunya tetap normal di tengah. Di sini sekarang 101 derajat Celcius. Kipasnya belum aktif ya, teman. Kipas belum aktif, kedua-duanya belum aktif. Ini 101, kita pantau terus. 101 ya. Kipasnya belum aktif ya. Ini 103 ya teman-teman, 103. Kipasnya masih belum aktif. Sekarang derajat itu menunjukkan angka 105 derajat. Nah, ini kipasnya belum aktif juga. Nah, sekarang ini di 107 masih belum aktif. Ini suhunya sudah mencapai 107 derajat. Nah, kita periksa dulu untuk ECT nya, karena takutnya overheat lagi. Kita periksa lagi teman-teman. Sini untuk temperaturnya mulai naik. Ini kipasnya aktif ya teman-teman. Kipas aktif, kipasnya baru aktif tuh. Nah, kipasnya baru aktif, jadi terkadang dia error ya, error. Ini kipasnya baru aktif. Tapi untuk jarum temperaturnya sudah hampir naik tadi ya, naik sedikit dari tengah. Nah, ini kita periksa dulu teman-teman untuk sensor ECT ya. Kita lanjut dulu. Di situ ada sensor ECT, ini sudah kita lepas. Sensornya kondisinya sekarang posisinya seperti ini ya. Ini sudah mengarat juga dan bergerak ya. Di sini lumayan tebal. Di sini juga bisa menyebabkan error teman-teman. Di ujungnya nih, di ujungnya ini bisa menyebabkan error karena dia yang membaca yang dialiri oleh air yang suhunya berapa. Kalau misalnya mesin sudah dihidupkan, dia yang mengukur suhu mesin yang dikirimkan ke ECU. Jadi ini kita mau bersihkan dulu di sini sampai terlihat nanti kumparannya. Setelah itu kita tes pasang dulu, kita cek lagi seperti tadi. Kalau misalnya nanti masih seperti yang awal, itu terpaksa kita harus ganti di bagian ECT ini teman-teman. Oke, ini sudah terlihat juga usia memang. Dan siapa tahu masih bisa, kita coba tes dulu, kita bersihkan. Nah ini teman-teman, sudah kita bersihkan ya untuk ujungnya nih, hilang-hilangkan karat-karatnya. Tinggal kita coba pasang lagi, kita coba tes lagi ya, seperti tadi kita panasin atau kita pantau menggunakan scanner. Oke, kita lanjut. Oke, kita coba dulu. Kita masukkan dulu scannernya teman-teman. Nah ini kita udah masuk teman-teman, kita cek lagi ya seperti tadi. Untuk ETC nya ECT ya, ECT di sini suhunya membaca di 83 derajat Celcius. Sekarang 84. Tadi kita cek pada saat dia 103 sampai 109 dia tidak aktif untuk kipasnya. Nah, ini mudah-mudahan sudah tidak error lagi ya teman-teman. Sekarang ini engine coolant temperaturnya menunjukkan angka 96 derajat Celcius. Di sini kondisi untuk sampai jarumnya itu di tengah. Ini tetap kita pantau. Jadi untuk suhu mesin atau engine coolant temperatur ini ada yang 96 sampai 98 itu dia sudah aktif kipasnya, dan ada juga di 100 derajat Celcius dia baru bisa aktif kipasnya. Itu ada kendaraan yang seperti itu. Kebetulan hari ini CRV ini kita pantau di sini dia 98 dia belum aktif. Jadi aktifnya itu di 100 derajat Celcius. Jadi kalau lebih dari 100 derajat Celcius itu indikasi hampir panas ya teman-teman. Itu sudah melebihi derajatnya, jadi jarum indikator ini akan naik ke atas seperti posisinya tadi sebelum kita bersihkan. Ini sekarang sudah kita bersihkan, sekarang ini 100 derajat Celcius, kipasnya aktif. Kita coba cek depannya.
Nah, ini kipasnya sudah aktif. Di sini menunjukkan angkanya 100 derajat Celcius. Jadi kalau tadi dia 100 lebih ya teman-teman, tidak aktif-aktif juga. Untuk kipasnya ini sekarang sudah aktif dan dia akan turun di 94 derajat Celcius. Kondisi sekarang ini kipasnya sudah mati. Nah, berarti sekarang ini 95 derajat Celcius ya. Nah, 94 derajat Celcius. Jadi sudah normalnya seperti ini karena kita pantau di sini untuk jarumnya sudah tidak di posisi atas lagi, sudah di tengah. Jadi untuk hari ini perbaikan Honda CR-V yang mengalami suhu mesin naik atau hampir panas naik itu sudah selesai teman-teman, dan untuk AC-nya juga sudah selesai. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk perbaikannya bisa dimulai dari langkah-langkah yang paling mudah dulu, jangan langsung difonis yang berat-berat karena bisa berjalan biaya yang banyak juga. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.